Welcome back everybody. Dalam bulan Agustus, September, dan Oktober, 3 bulan terakhir di tahun 2023, Anda perlu hati-hati bahwa ini kondisi yang paling parah yang akan terjadi nanti di tahun 2023 ini. Ya, kondisi kejatuhan pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah akan terjadi nanti di tahun 2023 di bulan Agustus, September, dan Oktober ini. Dalam 3 bulan ini adalah bulan yang sangat mencekam, bulan-bulan yang benar-benar dahsyat, luar biasa, yang membuat banyak orang di dunia akan kehilangan likuiditasnya. Banyak orang di dunia akan mengalami kerugian massal jika mereka masih tetap pada pendirian mereka bahwa ekonomi dunia tetap membaik. Jika mereka selalu punya persepsi bahwa tidak terjadi sesuatu, tidak akan terjadi market crash, tidak terjadi kejatuhan pasar keuangan dunia, dalam persepsi mereka selalu begitu, maka ini saatnya karena Federal Reserve, ya, The Fed sudah puncak-puncaknya naikin suku bunga. Bahkan di Bank Sentral Eropa juga sudah puncak-puncaknya. Inflasi sudah mulai menurun di seluruh dunia. Jadi ini saatnya supaya membeli, ya, baik itu beli saham atau Bitcoin dan kripto yang kagak jelas itu, ya, silakan. Dan hasilnya adalah Anda akan ratap tangis air mata darah di bulan Agustus, September, Oktober 2023. Ya, kenapa begitu? Karena perlu Anda ketahui bahwa elit global, fund manager besar, bandar-bandar besar, mereka harus mendapatkan keuntungan besar dikala terjadi kebangkrutan ekonomi, terjadi kekacauan yang besar yang terjadi. Ya. Anda harus membeli karena mereka punya strategi keluar. Kalau mereka mau keluar, Anda harus memborong barang mereka. Jadi inilah saatnya Anda dimanipulasi. Jadi saya sudah katakan dari mulai awal tahun 2023 sampai dengan saat ini, bulan Maret Anda dimanipulasi lagi. Mau bangkrut itu bank-bank Silicon Valley, bahkan bank besar Credit Suisse, ya, tidak jadi bangkrut. Anda dimanipulasi. Ya, semuanya mereka membuat itu supaya mereka satu persatu, ya, barang mereka yang banyak itu harus tersalurkan, harus mendapat likuiditas dari Anda. Jadi rahasianya bulan Agustus, September, Oktober adalah bandar buang barang. Jadi kalau Anda masih membeli, Anda tidak mau mendengarkan video saya, Anda tidak mau ikuti, itu urusan Anda, ya. Ujung-ujungnya adalah ratap tangis air mata darah. Karena Anda membeli barang di harga yang paling tinggi, yang akan yang terjadi nanti Anda akan memegang barang di harga tinggi selama 10 tahun. Percaya dan tidak percaya bahwa yang tadi saya katakan bahwa ekonomi itu tidak pernah selamanya membaik. Dan ekonomi juga tidak pernah selamanya memburuk. Nah, pada saat ekonomi puncaknya seperti saat ini, suku bunga di puncak yang sangat tinggi, itu berdampak besar terhadap ekonomi. Gross domestic product di seluruh dunia itu makin hari makin kuartal per kuartal itu diprediksi makin turun. Karena biaya investasi yang cukup tinggi. Suku bunga Amerika Serikat sudah 5,5%. Ya, sudah hampir 6%. Suku bunga Bank Sentral Inggris sudah 5%. Eropa sudah hampir 4%. Suku bunga di Bank Australia juga, semua negara tingkat suku bunganya tinggi. Maka di dunia ini terjadi kekurangan investasi. Maka output juga akan
kecil, maka pendapatan juga, income juga sudah pasti berkurang. Bahkan dengan suku bunga yang tinggi ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak bisa memproduksi, tidak bisa eksis, tidak bisa membayar hutang-hutangnya, maka terjadi perampingan, terjadi PHK, yang terjadi di mana-mana masalah. Ya, di Indonesia kita sudah bisa lihat bahwa di sektor tekstil dan produk tekstil, garment dan lain-lain sudah terjadi PHK besar-besaran. Di luar negeri ya, sektor teknologi juga ya, banyak startup-startup yang sudah PHK. Itu tahun-tahun kemarin dan akan terjadi rentetan untuk tahun ini. Di saat suku bunga yang makin tinggi, bahkan bisa terjadi industri-industri besar yang akan bangkrut, tidak bisa membayar utangnya. Maka ini yang dikatakan ekonomi yang baik. Ini logika. Logika artinya sistem yang di dalam sudah terprogram itu tidak bisa keluar dari situ. Suku bunga tinggi, market crash, banyak perusahaan bangkrut. Itu logika ekonomi. Kalau sekarang ini belum terjadi, nanti terjadi. Itu adalah logika. Tidak bisa keluar dari logika ini. Kalau ada profesor-profesor Indonesia yang mengatakan bahwa resesi tidak bisa terjadi, tidak ada hal buruk, tidak ada kebangkrutan ekonomi. Dia profesor, tapi dia tidak bicara sesuai logika. Logika ekonomi itu harus terjadi. Tidak ada kondisi yang di luar logika ini. Suku bunga sudah tinggi, ekonomi membaik. Itu logika dari mana? Sedangkan di dunia ini, sistem yang dibangun berpuluh-puluh tahun itu berdasarkan logika itu. Jadi tidak bisa keluar dari logika itu. Kalau memang sekarang belum terjadi kejatuhan pasar keuangan dunia, itu artinya mereka belum mendapatkan likuiditas yang banyak dari Anda ini. Maka Anda beli terus. Narasi selalu dibangun, dikeluarkan narasi supaya Anda membeli barang mereka. Supaya selalu banyak sekali Anda yang tertipu, maka terjadilah market crash, kejatuhan pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah. Itulah logika. Sekarang ini belum terjadi karena Anda masih dipancing-pancing untuk membeli. Seperti Bitcoin, kripto, dan lain-lain. Saya sudah katakan berkali-kali. Anda mau percaya saya atau mau percaya narasi-narasi yang sedang dibangun ini? The Fed yang dikatakan bahwa banyak sekali prediksi bahwa Juni kemarin yang naikin suku bunga itu sudah terakhir. Tetapi setelah dia naikin suku bunga 5,5%, dia masih kasih kisi-kisi bahwa kemungkinan besar kalau ekonomi masih membaik. Jadi apa tujuan dia adalah ekonomi harus bangkrut. Nah kalau ekonomi Amerika masih membaik, angkatan kerja, lapangan kerja masih banyak, maka dia akan naikin suku bunga lagi. Katanya begitu. Masih ada sekali lagi. Kalau 5,50 bisa jadi 5,75 atau 6% di tahun 2023 ini. Tujuan dia supaya apa? Supaya Amerika itu bangkrut. Ekonominya jatuh, banyak perusahaan yang hancur. Supaya dia turunin lagi suku bunganya. Ini mau turunin suku bunga, ini ekonomi masih membaik. Belum saatnya. Maka di bulan Agustus, September, Oktober ini pasti terjadi sesuatu yang sangat luar biasa yang saya sudah katakan ini sejak tahun 2021, 2022, awal 2023. Bahwa kejatuhan pasar keuangan dunia itu harus terjadi. Itulah yang namanya logika. Kalau tidak terjadi, itu bukan logika ekonomi. Kalau mereka banyak yang katakan ekonom, ya, analis mengatakan bahwa tidak terjadi, ekonomi membaik, itu berarti mereka berbicara tidak pakai logika. Pakai emosi mereka. Mereka berharap itu bagus terus. Mereka berbicara di depan nasabah, di depan investor klien mereka tentang sesuatu yang bagus terus. Jadi tidak
mau sesuatu buruk, saya sudah sering katakan bahwa ada 1 meter jurang, mereka selalu mengatakan tidak ada jurang, bagus jalan datar. Selalu begitu, SOP-nya begitu. Supaya investor di dunia ini percaya. Percaya terus dan ya harus mengatakan begitu. Tidak perlu kasih tahu bahwa akan terjadi sesuatu yang buruk. Tetapi hanya di channel ini yang konsisten. Konsisten mengatakan itu terus menerus. Bahwa ini pasti terjadi. Ini logika. Karena apa saya katakan begini? Karena saya belajar dari pengalaman saya. Pengalaman saya dari tahun 1997, 98, 2000, 2008 itu ludes saya. Karena hal-hal seperti gini, ekonomi membaik. Terus narasi itu dibangun terus sampai kita tidak tahu bahwa bisa dalam besok hari sekejap market itu hancur. Mana ada tahu Lehman Brothers bangkrut dan lain-lain. Ya, begitulah. Kita tidak bisa tahu besok ada perusahaan apa yang bangkrut nanti di Amerika atau kejadian apa. Pencuri itu selalu datang ke rumah Anda di saat Anda tidur terlelap. Tidak pernah pencuri kasih tahu, nanti jam 3, jam 2 pagi saya akan datang ke rumah Anda mengambil harta Anda. Tidak pernah. Ya seperti itulah. Makanya saya selalu kasih tahu ke Anda itu logika-logika. Bahwa market kejatuhan pasar keuangan dunia itu akan terjadi seperti inilah logika-logikanya. Logika-logikanya adalah cost of fund. Biaya investasi sudah tinggi, maka logikanya market itu pasti crash. Karena investasi akan menurun. Dan mereka akan sibuk membayar cicilan hutang mereka, bahkan terjadi kredit macet. Mereka mengurangi investasi mereka, maka cenderung ke pendapatan pasti, fixed income, di surat utang. Daripada mereka berinvestasi berisiko. Karena semuanya mengalami, ini global, mengalami inflasi, suku bunga dikerek naik, bank-bank sentral di dunia, akhirnya terjadi perlambatan ekonomi di seluruh dunia. Ya, terjadi perlambatan. Anda lihat sendiri Cina. Tadi pagi ada berita PMI manufacture Cina juga masih kontraksi di bawah 50, masih 49.93. Masih walaupun naik sedikit 93, 49.93 itu masih kontraksi. Masih belum ekspansif ekonomi China. Ya. Itu berlaku untuk semuanya di Eropa. Kalau kondisi seperti kalau begitu berarti apa? Ada penurunan permintaan. Ekspor Cina menurun. Ya. Ekspor Cina menurun berarti impor Cina. Cina juga akan mengurangi belanjanya di seluruh dunia. Begitulah. Kalau Cina menjual barangnya berkurang, maka dia juga belanja berkurang. Semua negara berhemat. Seperti itu yang terjadi. Mereka lebih condong menyimpan dana ya, di obligasi dan lain-lain. Mencari yang aman, bukan bisnis yang ada resikonya. Karena daya beli di seluruh dunia itu menurun. Seperti contoh kita Ibu Sri Mulyani sudah tegas dengan kebijakan untuk para eksportir, dana hasil ekspor itu harus diparkir di Indonesia, jangan di luar negeri. Walaupun di luar negeri suku bunga dalam US dollarnya tinggi, tetap harus parkir di Indonesia. Kalau tidak, Anda tidak bisa ekspor lagi. Izinnya nggak keluar. Seperti itulah yang harus dilakukan. Supaya mengamankan nilai tukar, likuiditas, devisa, supaya jangan terpuruk dari mata uang rupiah ini, jangan terpuruk dari US dollar. Karena US dollar sudah sangat tinggi suku bunganya. Itu yang saya katakan bahwa inilah keseimbangan dunia. Intervensi harus dilakukan. Segala daya upaya harus dilakukan. Tapi lambat laun juga, kalau US dollar ini masih menguat terus, maka rupiah atau mata uang di seluruh dunia akan terpuruk terhadap US dollar. Akan jatuh nilainya terhadap US dollar.
Dan itu memang tujuannya. Tujuannya dari elit global seperti itu. Ada negara-negara berkembang yang tidak mampu karena dolar yang sangat menguat, mereka kesulitan dalam bayar utang, akhirnya mereka hutang lagi. Ya seperti itulah yang terjadi. IMF akan membantu mereka dalam US dollar lagi. Berutang terus. Ya, itulah kondisi yang akan dilakukan oleh sistem yang sudah berjalan seperti ini. Jadi tidak ada cerita bahwa tidak terjadi hal buruk. Hal buruk itu harus terjadi supaya kembali lagi ada investasi besar-besaran. Kalau tidak terjadi hal buruk, kejatuhan pasar keuangan dunia tidak terjadi, maka tidak terjadi investasi besar-besaran lagi. Dari awal lagi, kembali lagi investasi besar. Investasi besar terjadi kalau ada keterpurukan ekonomi. Investasi besar masuk. Ya seperti itu yang ditunggu. Itu harus terjadi. Maka di sini ada peluang besar untuk Anda. Ya, karena komoditi itu pasti anjlok harganya. Oil itu sudah mau minyak. Kalau minyak itu sudah diketahui oleh OPEC, negara-negara pengekspor minyak OPEC Plus, harga minyak itu akan anjlok karena permintaan dunia sudah makin menurun. China sudah manufakturnya sudah berkurang produksi. Maka permintaan minyaknya menurun. Maka mereka membatasi produksinya, dipangkas. Itu tanda-tanda bahwa permintaan global sudah menurun, ekonomi sudah menurun. Maka nanti harga komoditi seperti logam mulia emas pun tidak mungkin, jangan bermimpi bahwa logam mulia emas itu akan menuju 2000 lebih lagi, 2200, 2300 seperti banyak YouTuber yang ikut-ikutan. Ya. Seperti itu, ya. Harga emas dunia akan anjlok ke 1450 US dollar per troy ounce. Permintaan menurun, tidak ada duit, ngapain? Mendingan orang ke surat utang. Surat utang itu dapat penghasilan pasti, dapat yield-nya daripada membeli emas. Kalau emas Anda hanya beli simpan, tunggu harga itu naik. Kalau harga itu naik, Anda nggak bisa jual. Kalau surat utang Anda dapatkan fixed income-nya setiap bulan. Ya seperti itu yang terjadi. Maka itu tidak laku. Emas akan jatuh harganya. Berkali-kali saya katakan emas itu tidak akan naik lagi ke harga 2000. Masanya sudah selesai. Karena inflasi sudah menurun di seluruh dunia. Itu adalah logika. Jadi Anda jangan ngotot mau di luar logika, tidak bisa. Logika sistem ini dibangun oleh mereka, para elit global itu. Mereka sudah membangun sistem ini. Maka ini harus berjalan sesuai koridor sistem ini. Itulah logika ekonomi. Tidak bisa keluar dari situ. Kalau inflasi sudah turun, maka emas tidak mungkin harganya naik. Itu logika. Kalau Anda selalu bermimpi emas itu harga naik, Anda di luar logika. Anda dianggap aneh. Bitcoin harus hancur harganya ke nol, itu masuk logika. Kalau Bitcoin naik harga 100.000 atau bahkan setinggi langit seperti Robert Kiyosaki dan lain-lain yang selalu mengendorse harga itu orang di luar logika. Oke, ini peluang. Peluang bagi Anda di futures market, Anda bisa trading currency against US dollar, Anda bisa trading commodity oil atau emas. Nah, Anda atau gold futures namanya, Anda hubungi saya di email di bawah ini. Anda dapatkan peluang di futures market. Karena kondisi kejatuhan pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah, Anda hanya dapatkan keuntungan itu di futures market. Oke, hubungi saya di email di bawah ini. Sukses untuk Anda.